Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Pada kali ini kami akan membahas tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Mutiara Udi Malika Yusaputri dengan NPM 2111021092. Saya akan membacakan materi yang pertama. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini, pada bab ini, kita membahas bagaimana cara kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat dan perekonomian, yang dikenal dengan istilah mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dalam hal ini terdapat 3 mekanisme dalam transmisi kebijakan moneter. Yang pertama ada saluran suku bunga tradisional, yang kedua ada metode harga aset, dan yang ketiga ada sudut pandang kredit. Saluran suku bunga tradisional. Pandangan tradisional untuk mekanisme transmisi moneter dapat dinyatakan dalam persamaan di bawah ini, yang menunjukkan dampak dari kebijakan moneter longgar yang dicapai dengan suku bunga real diturunkan. Yaitu persamaannya, ketika suku bunga real turun, maka investasi akan naik dan permintaan agregatnya juga akan naik atau meningkat. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter longgar mendorong turunnya suku bunga real dan akhirnya akan menurunkan biaya real pinjaman yang menyebabkan kenaikan pengeluaran investasi dan akhirnya menaikkan permintaan agregat. Kemudian, ketika suku bunga nominal menyentuh angka 0 dalam masa deflasi, dengan suku bunga nominal mendekati angka 0, komitmen terhadap kebijakan moneter ekspansioner di masa depan dapat meningkatkan ekspektasi inflasi dan demikian menurunkan suku bunga real. Bahkan ketika suku bunga nominal ditetapkan pada angka 0 dan mendorong pengeluaran melalui saluran suku bunga. Seperti persamaan di bawah ini, yaitu ketika ekspektasi inflasinya naik, maka suku bunga realnya turun. Dengan suku bunga real turun, maka investasi dan permintaan agregatnya akan meningkat. Dari persamaan itu menunjukkan bahwa kebijakan moneter dapat berdaya guna bahkan ketika suku bunga nominal sudah diturunkan mencapai angka 0 dari otoritas moneter. Tentu saja dari mekanisme ini kita dapat menjelaskan mengapa The Fed pada bulan Desember 2008 memilih kebijakan moneter non-konvensional dengan berkomitmen mempertahankan suku bunga acuan pada angka 0 dengan jangka waktu yang cukup panjang. Dengan melakukan hal ini, tentu saja The Fed mencoba mempertahankan ekspektasi inflasi menurun dalam upaya mempertahankan suku bunga real tetap rendah. Hal ini dilakukannya untuk mendorong perekonomian. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bintang. Untuk Bintang, dipersilakan. Keynes pada mulanya menekankan mekanisme ini bekerja melalui keputusan bisnis terkait pengeluaran investasi. Namun, dalam upaya pencarian mekanisme transmisi moneter baru, para ekonom akhirnya memahami bahwa keputusan konsumen mengenai perumahan dan pengeluaran konsumen untuk barang tahan lama juga merupakan keputusan investasi. Salah satu aspek penting dari mekanisme transmisi suku bunga adalah penekanan pada suku bunga real, bukan suku bunga nominal, sebagai suku bunga yang mempengaruhi keputusan konsumen dan bisnis. Selain itu, suku bunga real jangka panjang yang dipandang memiliki dampak utama terhadap pengeluaran. Terkait hipotesis ekspektasi dari struktur massa menyatakan bahwa suku bunga jangka panjang adalah rata-rata dari ekspektasi suku bunga jangka pendek di masa depan, menunjukkan semakin rendahnya suku bunga jangka pendek real selama diperkirakan akan bertahan terus akan mendorong penurunan suku bunga jangka panjang real. Fakta bahwa suku bunga real dan bukan suku bunga nominal yang mempengaruhi pengeluaran menyatakan bahwa mekanisme transmisi melalui kebijakan moneter dapat mendorong perekonomian.
Materi selanjutnya adalah mengenai metode harga aset. Yang pertama itu ada dampak nilai tukar terhadap ekspor bersih. Dengan semakin berkembangnya perekonomian antar negara di dunia dan kehadiran nilai tukar yang fleksibel, perhatian lebih diberikan kepada bagaimana kebijakan moneter memengaruhi nilai tukar, yang pada akhirnya memengaruhi ekspor bersih dan permintaan agregat. Nilai tukar juga melibatkan dampak suku bunga karena ketika suku bunga real dalam negeri turun, aset dolar dalam negeri menjadi kurang menarik dibandingkan dengan aset dalam mata uang asing. Akibatnya, nilai aset dolar dibandingkan dengan nilai aset mata uang lain menurun dan dolar akan mengalami depresiasi. Semakin rendah nilai mata uang dalam negeri, maka barang dalam negeri semakin murah daripada barang yang ada di luar negeri. Dan hal ini akan mendorong kenaikan ekspor bersih. Dan permintaan agregat juga akan naik. Selanjutnya mengenai teori Q-Tobin. Teori Q-Tobin ini menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian melalui dampaknya terhadap valuasi saham. Tobin mendefinisikan Q sebagai nilai pasar perusahaan dibagi dengan biaya penggantian modal. Jika Q tinggi, harga pasar untuk perusahaan relatif tinggi dibandingkan dengan biaya penggantian modal, dan pabrik serta peralatan baru relatif lebih murah dibandingkan nilai pasar perusahaan. Sebaliknya, ketika Q rendah, perusahaan tidak akan melakukan investasi baru, karena nilai pasar perusahaan itu relatif rendah dibandingkan dengan biaya modal. Artinya, terdapat kaitan antara teori Q-Tobin dengan pengeluaran investasi. Secara sederhana, suku bunga real yang rendah untuk obligasi berarti ekspektasi imbal hasil untuk obligasi ini turun. Hal ini membuat saham lebih menarik dibandingkan dengan obligasi, dan maka permintaan saham akan meningkat, dan hal ini meningkatkan harga sahamnya juga. Dengan menggabungkan hasil ini dengan fakta bahwa harga saham yang lebih tinggi akan mendorong Q naik lebih tinggi, dan oleh karena itu pengeluaran investasi akan semakin tinggi. Berikutnya yaitu efek kesejahteraan. Satu komponen penting dari sumber daya konsumen adalah kekayaan mereka dalam bentuk uang, dan sebagian besar adalah berbentuk saham. Ketika harga saham naik, nilai kekayaan mereka juga akan naik, dan maka sumber daya konsumen juga ikut naik. Dan ini berarti konsumsi seharusnya juga meningkat. Saluran kekayaan dan teori Q-Tobin menerapkan definisi umum akan ekuitas, sehingga keduanya dapat juga diterapkan di pasar rumah karena rumah juga adalah sebuah ekuitas. Kenaikan harga rumah yang meningkatkan harga rumah relatif terhadap biaya penggantian mendorong kenaikan Q dalam teori Tobin untuk rumah, dan ini akan membuat produksi menjadi meningkat. Sama pula halnya dengan harga rumah sangat penting dalam komponen kekayaan, sehingga kenaikan dalam harganya mendorong naik kekayaan dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Ekspansi moneter yang meningkatkan harga rumah melalui Q teori Tobin dan mekanisme kekayaan yang baru saja dijelaskan, itu semuanya akan mendorong kenaikan permintaan agregat. Untuk materi yang selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Monica. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang kredit. Ketidakpuasan akan teori yang biasa bahwa pengaruh suku bunga adalah faktor yang menjelaskan dampak kebijakan moneter terhadap pengeluaran aset tahan lama, mendorong penjelasan yang baru yang didasarkan atas konsep informasi asimetris, suatu masalah yang menyebabkan friksi keuangan di pasar keuangan. Penjelasan baru ini dikenal dengan sebutan sudut pandang kredit, menawarkan dua jenis mekanisme moneter sebagai akibat dari friksi keuangan di pasar kredit. Pertama adalah yang terjadi melalui dampaknya terhadap pinjaman bank, dan yang kedua adalah yang terjadi melalui dampaknya terhadap neraca perusahaan dan rumah tangga. Di sini yang pertama ada saluran pinjaman bank. Konsep saluran pinjaman bank didasarkan pada analisis yang menunjukkan bank memainkan peran khusus dalam sistem keuangan karena mereka sangat cocok dalam mengatasi masalah informasi asimetris di pasar kredit. Karena peran khusus ini, beberapa peminjam tertentu tidak akan memiliki akses ke pasar kredit kecuali mereka
meminjam dari bank. Selama tidak ada pengganti yang sepadan untuk simpanan di bank, mekanisme transmisi pinjaman bank bekerja sebagai berikut. Kebijakan moneter yang ekspansif, yang meningkatkan cadangan bank dan simpanan bank, meningkatkan jumlah pinjaman yang dapat disalurkan bank, karena banyak peminjam yang bergantung kepada pinjaman bank untuk membiayai aktivitas mereka. Kenaikan pinjaman ini menyebabkan pengeluaran investasi dan juga konsumsi meningkat. Selanjutnya di sini ada saluran neraca. Semakin rendah nilai kekayaan bersih perusahaan bisnis, semakin parah masalah adverse selection dan moral hazard terkait pinjaman kepada perusahaan-perusahaan ini. Kekayaan bersih yang semakin rendah berarti pemberi pinjaman memiliki jaminan yang lebih sedikit untuk pinjaman mereka, sehingga potensi kerugian mereka dari adverse selection semakin tinggi. Penurunan kekayaan bersih perusahaan yang meningkatkan masalah adverse selection kemudian mendorong penurunan pinjaman untuk membiayai pengeluaran investasi. Kekayaan bersih perusahaan yang semakin turun juga meningkatkan masalah moral hazard, karena hal itu berarti pemilik memiliki ekuitas yang lebih rendah di perusahaan mereka, dan hal ini membuat mereka memiliki lebih banyak insentif untuk terlibat dalam proyek investasi beresiko. Ketika peminjam mengambil proyek yang lebih berisiko, maka kemungkinan besar pemberi pinjaman tidak akan memperoleh pelunasan pinjaman yang sudah diberikan, dan dengan demikian penurunan kekayaan bersih perusahaan mendorong menurunnya pinjaman dan pengeluaran investasi menurun juga. Selanjutnya ada saluran arus kas. Saluran neraca bekerja dengan mempengaruhi arus kas. Perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran tunai perusahaan. Kebijakan moneter yang longgar yang menurunkan suku bunga nominal juga menyebabkan perbaikan dalam neraca perusahaan, karena hal itu meningkatkan arus kas. Kenaikan arus kas meningkatkan likuiditas perusahaan rumah tangga dan membuat mudah pemberi pinjaman untuk mengetahui apakah perusahaan atau rumah tangga akan mampu melunasi pinjaman. Hasilnya, masalah adverse selection dan moral hazard akan berkurang dan membuat pinjaman serta kegiatan perekonomian bergairah. Selanjutnya, ada saluran tingkat harga yang tidak diantisipasi. Karena di negara maju pembayaran utang secara kontrak tetap dalam hal jumlah nominal, maka kenaikan tingkat harga tidak diantisipasi menurunkan nilai kewajiban perusahaan secara real atau menurunkan beban utang. Namun seharusnya tidak menurunkan nilai real dari aset perusahaan. Kebijakan moneter longgar yang meningkatkan inflasi dapat meningkatkan kenaikan tingkat harga yang tidak diperkirakan atau P, sehingga kekayaan bersih meningkat, dan hal ini menurunkan masalah adverse selection dan moral hazard, dan meningkatkan pengeluaran permintaan dan investasi. Terakhir, ada efek likuiditas rumah tangga. Penurunan pinjaman bank akibat kontraksi moneter seharusnya menurunkan pula pembelian rumah dan barang tahan lama oleh konsumen yang tidak memiliki akses ke sumber kredit lainnya. Sama pula kenaikan suku bunga seharusnya menimbulkan permasalahan dalam neraca rumah tangga karena neraca konsumen terkena dampak negatif. Saluran neraca juga bekerja melalui dampak likuiditas terhadap pengeluaran konsumen untuk barang tahan lama dan perumahan. Aset konsumen dalam bentuk barang tahan lama dan perumahan tidak likuid dan memberikan alasan lain mengapa kebijakan moneter longgar yang menurunkan suku bunga dan meningkatkan arus kas ke konsumen, menyebabkan kenaikan pengeluaran konsumen untuk barang tahan lama dan perumahan, dan hal ini akan meningkatkan permintaan agregat. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syafa. Kepada Syafa dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafa Aliza Mukukawa dengan NPM 21110210091. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengapa saluran kredit dianggap penting. Yang pertama, yaitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa perilaku perusahaan-perusahaan ini mendukung pandangan bahwa friksi keuangan itu penting bagi berlangsungnya saluran kredit, karena mempengaruhi keputusan perusahaan untuk masalah pengeluaran dan rekrutmen karyawan. Yang kedua, yaitu adanya bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang kemungkinan besar akan sulit memperoleh kredit
lebih terkena dampak kebijakan moneter dibandingkan perusahaan besar yang tidak kesulitan memperoleh kredit. Yang ketiga yaitu adanya pandangan informasi asimetris terkait friksi keuangan. Yang menjadi inti dari analisis saluran kredit adalah bangunan teoritis yang sudah terbukti berguna dalam menjelaskan banyak fenomena penting ekonomi lainnya. Seperti mengapa banyaknya lembaga keuangan berdiri, mengapa sistem keuangan memiliki struktur, dan juga mengapa krisis keuangan begitu merusak perekonomian. Selanjutnya yaitu pelajaran untuk kebijakan moneter. Kira-kira apa saja dalam bab ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari untuk kebijakan moneter? Yaitu yang pertama itu adalah sangat berbahaya untuk selalu mengaitkan kebijakan moneter ini baik longgar ataupun ketat dengan naik turunnya suku bunga nominal jangka pendek. Karena kebanyakan bank sentral menggunakan suku bunga nominal jangka pendek biasanya adalah suku bunga antar bank sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter mereka. Bahayanya adalah bank sentral dan masyarakat umum akan terlalu berfokus kepada suku bunga nominal jangka pendek sebagai indikator posisi kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu ada harga aset lainnya selain instrumen utang jangka pendek berisi informasi penting mengenai posisi kebijakan moneter karena berperan sebagai elemen penting dalam berbagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Terdapat juga pandangan bahwa harga aset lainnya selain daripada suku bunga jangka pendek juga berperan memiliki dampak penting dalam kebijakan moneter. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dan ketidakjelasan informasi, saya mohon maaf dan juga terima kasih karena telah menonton video presentasi kelompok kami.